Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Melaniani dan di sini saya akan menjelaskan mengenai materi akses mikrotik. Metode akses router OS. Yang pertama adalah Winbox atau yang biasa disebut dengan GUI. Winbox adalah aplikasi resmi mikrotik berbasis Windows dengan tampilan grafis. Cara kerjanya, Winbox menggunakan protokol khusus mikrotik dan dapat melakukan login menggunakan IP address atau MAC address karena dapat penggunaan MAC address Winbox tetap bisa dipakai walaupun router belum memiliki konfigurasi IP. Kelebihannya yaitu ada antarmuka grafis yang mudah digunakan, dapat mengakses router tanpa IP melalui MAC, pendukung hampir semua fitur router OS, dapat melakukan transfer file, cocok untuk konfigurasi awal. Kekurangannya hanya tersedia untuk Windows, seperti Linux, mau perlu emulator, harus menginstal aplikasi. Lalu di sini ada metode akses router OS. Di sini yang kedua ada website atau yang bisa disebut dengan web browser. Website adalah antarmuka berbasis web yang diakses melalui browser. Cara kerjanya, pengguna cukup memasukkan alamat IP router pada browser menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Contohnya ada http://192.168.88.1. Kelebihannya tidak perlu instalasi software, bisa diakses dari berbagai sistem operasi dan perangkat, tampilan mirip Winbox. Kekurangannya seperti harus mengetahui IP router, tidak bisa menggunakan MAC address, performa bisa lebih lambat dibanding Winbox. Lalu di sini yang ketiga ada Command Line Interface atau yang biasa disebut dengan CLI. CLI adalah metode akses menggunakan perintah teks. CLI dapat diakses melalui beberapa cara. Seperti yang pertama ada terminal di Winbox atau WebFile. Tersedia menu terminal di dalam Winbox atau WebFile untuk menjalankan perintah router OS. Yang kedua ada SSH atau Secure Shell. SSH adalah metode akses remote yang aman karena menggunakan enkripsi. Contoh perintahnya ada SSH admin @192.168.88.1. Kelebihannya aman untuk akses jarak jauh, banyak digunakan oleh administrator jaringan, mendukung scripting dan otomatisasi. Lalu di sini ada Telnet. Telnet mirip SSH tetapi tidak menggunakan enkripsi sehingga kurang aman. Contoh perintahnya ada Telnet 192.168.88.1. Biasanya digunakan hanya pada jaringan lokal. Lalu di sini ada MAC Telnet. MAC Telnet memungkinkan akses menggunakan alamat MAC perangkat, bukan IP address. Cara kerjanya, metode ini bekerja pada layer data link, layer 2 OSI sehingga hanya dapat digunakan dalam satu jaringan lokal yang sama. Kelebihannya tidak memerlukan IP address, berguna saat konfigurasi awal atau troubleshooting. Kekurangannya tidak bisa digunakan melalui internet, hanya berfungsi dalam satu segmen LAN. Lalu di sini ada serial console atau port serial. Akses dilakukan melalui koneksi kabel serial langsung ke perangkat router. Cara kerjanya, router dihubungkan ke komputer menggunakan kabel serial RS-232 atau USB to serial, lalu menggunakan aplikasi terminal seperti PUTTI atau TeraTerm. Kelebihannya, tetap bisa mengakses router meskipun konfigurasi jaringan bermasalah, digunakan untuk recovery atau troubleshooting tingkat lanjut, tidak bergantung pada jaringan. Kekurangannya seperti membutuhkan kabel khusus, tidak semua komputer memiliki port serial. Lalu 6 ada API atau Application Programming Interface. Router OS menyediakan API untuk komunikasi dengan aplikasi pihak ketiga. Fungsinya integrasi dengan sistem manajemen jaringan, monitoring otomatis, sistem hotspot dan billing, automasi konfigurasi. API biasanya digunakan oleh software atau sistem berbasis server, bukan langsung oleh pengguna biasa. Terus yang ketujuh ada VTP atau File Transfer Protocol, digunakan untuk mengakses sistem file pada router. Fungsinya upload dan download file, backup konfigurasi, upload VMware atau package, upload script. Contoh aksesnya ada VTP 192.168.88.1. Di sini ada cara akses router board menggunakan Winbox. Akses router board menggunakan Winbox adalah cara paling mudah untuk mengelola perangkat mikrotik melalui antarmuka grafis. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, hubungkan komputer ke router board menggunakan kabel LAN atau Wi-Fi. Yang kedua, buka aplikasi Winbox di komputer. Yang ketiga, klik tombol Netbox untuk menampilkan
daftar perangkat mikrotik yang terdeteksi. Yang keempat, pilih router yang ingin bisa diakses, bisa melalui MAC address atau IP address. Lalu yang kelima ada masukkan username dan password. Default biasanya user admin, password kosong jika belum diubah. Yang keenam ada klik connect. Setelah berhasil login, akan muncul tampilan utama Winbox yang berisi menu konfigurasi router OS seperti IP, DHCP, firewall, wireless, dan lainnya. Di sini ada menu hostname, sistem identity, dan fungsinya. Yang pertama ada name atau identity name. Ini adalah salah satu pengaturan utama pada menu hostname. Fungsinya menentukan nama perangkat seperti hostname, router, menjadi identitas router di jaringan, tampil pada Winbox, Web5, dan terminal, muncul pada log system, memudahkan admin mengenali perangkat, digunakan pada monitoring jaringan. Contohnya ada router sekolah. Di sini ada tampilan di terminal. Di sini ada dampak hostname pada sistem walaupun hanya satu kolom. Hostname berpengaruh ke banyak bagian. Contohnya tampilan di terminal. Hostname muncul pada prompt terminal. Contohnya admin at router street sekolah. Fungsinya memastikan admin sedang mengakses router yang benar. Lalu yang kedua ada identitas di Winbox netboard. Saat scan jaringan menggunakan Winbox, router akan tampil dengan nama hostname. Fungsinya memudahkan memilih router tanpa harus menghafal IP atau MAC address. Lalu di sini yang ketiga, identitas pada log system. Hostname ikut tercatat dalam log aktivitas router. Fungsinya memudahkan analisis jika ada masalah jaringan, monitoring dan manajemen jaringan. Pada jaringan besar dengan banyak router, hostname digunakan sebagai penanda lokasi atau fungsi. Contohnya ada router lab 1, router kantor, gateway internet, router asrama. Fungsinya menghindari salah konfigurasi perangkat. Lalu di sini ada pengertian IP address. IP address adalah alamat numerik yang diberikan pada interface router agar dapat berkomunikasi di jaringan. Di mikrotik, pengaturannya ada IP address, fungsinya sebagai alamat pengirim dan penerima data sehingga router bisa terhubung dengan perangkat lain, jaringan lokal maupun internet. Cara mengakses router virtual penetlab dengan Winbox. Yang pertama, jalankan penetlab dan router. Fungsinya mengaktifkan lab dan router virtual agar bisa diakses. Yang kedua, pastikan node terhubung ke cloud atau network. Fungsinya menghubungkan router virtual ke jaringan PC kamu. Yang ketiga, cek IP address router. Fungsinya mengetahui alamat IP yang akan dipakai untuk login. Yang keempat, buka aplikasi Winbox, alat untuk konfigurasi router OS dari komputer. Yang kelima, ada masukkan IP address atau MAC address. Fungsinya menentukan router tujuan yang akan diakses. Terus yang keenam, ada isi username dan password. Autentikasi agar bisa masuk ke router. Yang ketujuh, ada klik connect, membuka tampilan konfigurasi router. Di sini ada menu tampilan pada Winbox. Yang pertama ada Quick Set, pengaturan cepat router seperti internet, wifi, dan mode penggunaan tanpa konfigurasi detail. Lalu ada Capsman, manajemen banyak akses point secara terpusat dalam satu controller. Interface mengatur semua port jaringan seperti Ethernet, wireless, LAN, dan virtual interface. Wireless, pengaturan wifi seperti nama jaringan, SSID, password channel, dan metode access point atau client. Lalu ada Bright, menggabungkan beberapa interface menjadi satu jaringan seperti switch virtual. Ada PPP, konfigurasi koneksi berbasis PPP seperti PPP OE, PPTP, dan L2TP. Switch, pengaturan switching hardware pada port LAN router. Mesh, membuat jaringan mesh antar perangkat mikrotik. Ada IP, berisi pengaturan jaringan berbasis IP seperti IP address, DHCP, DNS, firewall, dan NAT. Ada routing, mengatur jalur lalu lintas data antar jaringan seperti routing statis maupun dinamis. Ada sistem, pengaturan sistem router seperti identitas perangkat, user, waktu, dan reboot. Lalu di sini ada queues, manajemen bandwidth untuk membatasi atau mengatur kecepatan internet. Ada files, melihat atau mengelola file yang ada di router seperti backup dan script. Ada log, menampilkan catatan aktivitas dan error pada router. Ada radius, integrasi autentikasi dengan server radius. Ada tools, berisi alat bantu jaringan seperti ping, traceroute, dan bandwidth test. Ada new terminal, akses router menggunakan perintah teks CLI. Ada make support brief, membuat file diagnostik untuk analisis masalah. Ada manual, membuka dokumentasi bantuan mikrotik. Ada new Winbox, membuka jendela Winbox baru. Ada exit, keluar dari aplikasi Winbox.
Di sini ada mengakses router dengan Wi-Fi. Wi-Fi adalah antarmuka berbasis web untuk mengelola router mikrotik melalui browser. Cara mengaksesnya, pertama hubungkan PC atau laptop ke router menggunakan kabel LAN atau Wi-Fi. Pastikan PC mendapat IP satu jaringan dengan router. Buka browser seperti Chrome, Edge, dan lain-lain. Ketika alamat IP router pada address bar biasanya HTTP 192.168.88.1. Yang kelima, login menggunakan username dan password router. Fungsi utamanya digunakan untuk konfigurasi router secara lengkap melalui tampilan web tanpa perlu aplikasi tambahan. Lalu di sini ada mengakses router board dengan QuickSet. QuickSet adalah halaman konfigurasi cepat yang tersedia di Wi-Fi maupun Winbox. Cara mengaksesnya, yang pertama login ke router melalui Wi-Fi atau Winbox. Pilih menu QuickSet, akan muncul halaman pengaturan sederhana. Fungsi utamanya memudahkan pengguna pemula untuk mengatur internet, Wi-Fi, mode, router atau IP, dan password tanpa konfigurasi detail. Di sini ada mengakses router board dengan remote access telnet. Remote access telnet adalah metode akses jarak jauh menggunakan command line tanpa inskripsi. Cara mengaksesnya, pastikan layanan telnet aktif di router. PC harus terhubung ke jaringan router atau dapat menjangkau IP router. Buka command prompt atau terminal. Ketik telnet alamat IP router, contoh telnet 192.168.88.1. Yang kelima, masukkan username dan password. Fungsi utamanya digunakan untuk konfigurasi router berbasis teks dari jarak jauh, namun kurang aman karena data tidak terinskripsi. Mengakses router board dengan SSH. Remote access SSH adalah metode akses jarak jauh berbasis command line yang aman karena menggunakan inskripsi. Cara mengaksesnya, pastikan layanan SSH aktif di router. PC harus dapat menjangkau IP router. Buka command prompt, terminal Linux atau aplikasi seperti PUTTY. Ketik SSH, username, alamat IP router, contoh SSH, admin 192.168.88.1, masukkan password saat diminta. Fungsi utamanya digunakan untuk konfigurasi router dari jarak jauh secara aman karena seluruh komunikasi terinskripsi. Lalu di sini ada konsep konsol serial. Konsep konsol serial adalah metode akses langsung ke perangkat jaringan seperti router board mikrotik menggunakan kabel khusus melalui port serial tanpa memerlukan jaringan IP. Akses ini bersifat lokal dan digunakan untuk konfigurasi awal, pemulihan, atau troubleshooting ketika router tidak dapat diakses melalui LAN atau internet. Cara kerjanya, konsol serial menghubungkan komputer dengan port konsol pada router menggunakan kabel serial RJ45, 2DB9 atau USB to serial. Komunikasi dilakukan secara teks, command line atau CLI melalui aplikasi terminal seperti PUTTY atau TeraTerm. Data dikirim bit demi bit melalui jalur serial, bukan melalui jaringan. Karakteristik utamanya tidak membutuhkan IP address atau koneksi jaringan. Bekerja meskipun router belum dikonfigurasi atau sedang bermasalah, menggunakan command line tanpa tampilan grafis. Akses langsung ke sistem router. Fungsi utamanya konfigurasi awal perangkat baru, reset atau recovery router yang gagal diakses, diagnostik atau troubleshooting tingkat rendah, monitoring proses booting perangkat. Kapan digunakan? Konsol serial biasanya digunakan oleh administrator jaringan saat router tidak bisa diakses lewat Winbox atau Wi-Fi, telnet, atau SSH, misalnya karena salah konfigurasi atau firewall. Sekian penjelasannya, kita langsung lanjut ke praktek. Di sini kita sudah masuk ke Penat Lab, langsung add new lab. Lalu kita beri nama dulu. Misalkan mikrotik. Lalu di sini kita klik add. Kalau sudah, klik kanan, lalu pilih node. Nah, di sini belum ada filenya, kita harus masuk ke WinSCP dulu. Setelah masuk ke WinSCP, masukkan hostname yang sudah ada di VirtualBox-nya. Kita pastikan dulu. Klik root, lalu password. Ini kita accept.
Kalau sudah, kita klik T, pilih OPT, pilih Unit Lab, pilih add-ons, pilih Qemu, lalu kalau sudah, kita pindahkan file Mikrotik 7.6 ke sebelahnya. Lalu setelah itu kita klik yes. Di sini kita klik kanan, klik Node, klik Mikrotik Router OS tadi. Di bagian Qemu option ini kita hapus. Lalu kita save. Nah, di sini sudah ada Mikrotik. Kita tambahkan network. Di sini kita beri nama. Namanya bebas. Lalu kita pilih tipe yang manajemen cloud. Kita save. Kita klik 2 kali. Kita login admin. Kita skip password, kita masukkan new password kita. Lalu ini kita sudah sambungkan. Nah, jadi seperti ini kita nyalain HTML konsolnya dulu. Kita matiin ini, kita nyalain lagi karena tadi mikrotiknya nge-lag. Kalau sudah kayak gini, kita klik IP address create. Nah, di sini sudah tersedia IP address printnya. Lalu kita ke Winbox, kita connect, kita masuk, pilih identity, ini kita beri nama kalian, kita apply, kita oke. Sekian praktek mikrotik. Terima kasih.